Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you today? I hope you all fine and always healthy. Anak-anak, hari ini belajar bersama Ustazah review tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Bersyukur pada Tuhan merupakan pencerminan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan lambangnya berbentuk bintang. Percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan perintah agama. Selain itu, bentuk rasa syukur yaitu 1. Menjaga kesehatan tubuh, 2. Mensyukuri keberagaman, 3. Mensyukuri kemampuan yang berbeda. Sekarang coba kalian perhatikan lagu Cicak di Dinding. Pada lagu tersebut terdapat 2 pola, yaitu pola lagu pendek dan pola lagu panjang, ditandai dengan tanda berwarna merah ini. Pola lagu difungsikan agar lagu tidak monoton dan lebih enak didengar. Coba perhatikan, 2 baris pertama itu memiliki pola yang sama, sedangkan 2 baris kedua memiliki pola yang berbeda. Kalian pasti masih ingat dong cara menyanyikan lagu ini? Dinyanyikan sendiri ya, dengan pola panjang dan pendek. Lagu yang menceritakan hewan cicak ini anak-anak juga menceritakan ciri-ciri makhluk hidup. Sebagaimana kita ketahui bahwa makhluk hidup di sekitar kita itu ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagai makhluk hidup tentu saja memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain bergerak, bernapas, makan, tumbuh, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang. Ayo anak-anak kita pelajari ciri-ciri makhluk hidup ini satu per satu. Ciri yang pertama adalah bergerak. Anak-anak, Ustazah menampilkan 3 gambar, manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kita bahas yang pertama adalah hewan. Hewan itu cara bergeraknya berbeda-beda. Ada yang berenang, ada yang melompat, terbang, melata, berjalan, dan berlari. Gambar yang kedua adalah tumbuhan. Tumbuhan ini unik ya anak-anak. Mereka akan otomatis mengarahkan dirinya ke tempat datangnya sinar matahari. Yang ada di gambar ini, tumbuhan letaknya di dalam rumah. Dia mengarahkan tubuhnya itu ke arah datangnya sinar matahari. Gambar yang ketiga adalah manusia. Kalau manusia ini bebas bergerak ya anak-anak. Ada yang berjalan, berlari, melompat, dan masih banyak yang lainnya. Ciri yang kedua adalah bernapas. Semua makhluk hidup itu bernapas ya anak-anak. Yang pertama bernapas menggunakan paru-paru, contohnya manusia. Apakah hanya manusia? Tidak. Hewan air seperti paus itu bernapas menggunakan paru-paru. Yang kedua bernapas menggunakan insang. Ini biasanya di ikan, tidak semuanya ya seperti yang Ustazah jelaskan sebelumnya. Kemudian yang ketiga bernapas menggunakan stomata. Ini hanya berlaku di tumbuhan. Ciri yang selanjutnya adalah makan. Coba kalian perhatikan pada 2 gambar ini. Ada proses makan dan minum ya. Di meja makan sudah tersedia makanan yang siap disantap. Di gambar kedua, Lani dan Ayah sedang memberi makan hewan peliharaannya yaitu ayam. Sementara ibu sedang menyiram tanaman. Sudah terlihat jelas ya anak-anak, semua makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum untuk bertahan hidup. Ciri yang keempat adalah tumbuh. Tumbuh memiliki arti bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Dari ketiga gambar yang Ustazah sajikan ini anak-anak, semua makhluk hidup mengalami proses pertumbuhan. Manusia dari bayi menjadi tua, hewan dari anak ayam menjadi ayam dewasa, tumbuhan dari tumbuhnya tunas sampai tumbuh menjadi besar. Ciri yang kelima adalah berkembang biak. Semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan itu memperbanyak jumlahnya. Dengan cara yang berbeda, ada yang bertelur, ada yang melahirkan. Kalau di tumbuhan itu anak-anak nanti ada yang secara alami dan secara buatan. Ciri yang terakhir adalah peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang itu berbeda-beda. Contohnya pada manusia, otomatis akan menutup mata ketika silau melihat cahaya matahari. Pada hewan, kaki 1000 menggulung badannya saat disentuh. Pada tumbuhan putri malu, daunnya akan menutup jika disentuh.
Ini terjadi secara otomatis dan tidak dibuat-buat. Setelah kalian belajar ciri-ciri makhluk hidup, sekarang diajak Ustazah untuk belajar bagaimana sih cara menjaga kesehatan tubuh. Kalau dilihat dari gambar ini, pastinya kalian sudah tahu ya anak-anak. Ada dua cara yang bisa kalian lakukan. Yang pertama dengan olahraga. Kalau yang ini olahraga permainan kuda-kudaan. Yang kedua adalah makan makanan yang sehat dan penuh dengan gizi. Sekarang kita masuk subtema yang kedua, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan anak-anak. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia itu berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Memang, pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Coba kalian perhatikan dua gambar yang disajikan Ustazah. Gambar yang pertama dinamakan pertumbuhan. Mengapa? Di situ sangat terlihat jelas bahwasannya perubahan yang dialami oleh Udin dari bayi sampai dia belajar berjalan. Gambar yang kedua dinamakan perkembangan. Mengapa? Perubahan yang dialami Udin yang mulanya memegang botol susu dengan kedua tangan sudah beralih memegang sendok dan garpu dengan sangat baik. Kekuatan tangan manusia memang mengalami perkembangan. Nah, apakah bisa dilatih? Bisa dong. Coba kalian perhatikan gerakan pada lagu tepuk tangan berikut. Ada yang mengangkat tangan, menggerakkan tangan naik turun, merentangkan, membengkokkan, memutar pergelangan, mengayunkan ke depan, dan bertepuk tangan. Anak-anak, sekarang kita belajar bagaimana sih cara menghargai perbedaan sebagai penerapan Pancasila sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambangnya rantai. Bagaimana caranya? 1. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 2. Saling menghormati. 3. Saling menyayangi. Dan 4. Memperlakukan manusia lain dengan baik. Kita bisa menerapkan sila kedua Pancasila itu dalam materi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu dari makanan, kebiasaan olahraga, dan keturunan. Contohnya saja, jika ada temanmu yang lebih pendek, dia mau mengambil benda yang di atas, jadi jangan mengejek dia. Ada juga yang memiliki kulit berwarna gelap dengan rambut keriting, ada yang rambutnya lurus, kulitnya putih, ada yang pendek, kurus, ada yang gemuk, suka makan, dan ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Semuanya berbeda dan kita harus menghargai perbedaan tersebut. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Dari mana makanan itu? Dari 4 sehat 5 sempurna. Ada makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, susu, ya. Lah anak-anak, kalian juga harus menghindari makanan yang banyak mengandung gula, seperti permen, es krim, dan coklat. Memang enak ya makanan tadi, tetapi lebih baik kalian makan sayur, buah, susu. Ya anak-anak ya. Mengonsumsi makanan itu memang ada aturannya ya anak-anak. Coba kalian perhatikan gambar ini. Kalian harus apa? Ya, benar. Kalian harus mencuci tangan sebelum makan. Agar apa? Semua kuman yang ada di tangan itu hilang. Dan jangan lupa kalian juga berdoa agar makanan itu mengenyangkan, menyehatkan, dan bermanfaat tentunya bagi tubuh kalian. Setelah kita membahas makanan, ayo diajak Ustazah untuk memahami kalimat pertanyaan. Jangan lupa ya, saat membuat kalimat pertanyaan, kalian harus menggunakan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan diakhiri dengan tanda tanya. Wajib ya huruf pertama kapital dan diakhiri dengan tanda tanya.
Kalimat pertanyaan juga bisa membantu kalian dalam membuat cerita bergambar. Jika kalian bingung untuk memilih kalimat mana yang kalian gunakan, bisa kalian gunakan kalimat pertanyaan dulu. Dan jawaban dari kalimat pertanyaan itu kalian gunakan untuk membuat cerita bergambar. Seperti yang sudah kalian buat sebelumnya. Baiklah anak-anak, sudah selesai pembelajaran di hari ini. Ustazah mengucapkan terima kasih dan semangat belajar. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.